Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap Doni Saputra, pria berusia 24 tahun, di Kayuringin, Bekasi, Jawa Barat. Mayat Doni ditemukan warga dalam kondisi tak utuh lagi. Setelah mengidentifikasi korban, polisi menangkap tersangka berinisial AH yang diketahui merupakan teman korban. Pelaku yang masih berusia 17 tahun mengaku nekat membunuh dan memutilasi korban akibat dendam dan sakit hati lantaran berulang kali dipaksa berhubungan badan sesama jenis. Pelaku merasa sakit hati dengan korban karena korban sering melakukan asusila kepada si pelaku. Kasus ini berawal saat warga perumahan Bumi Satria Kencana, Bekasi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa kepala dan kaki. Jasad pria tanpa identitas pertama kali ditemukan oleh pemilik bengkel yang hendak membuka kiosnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami kembali lanjutkan dialog dengan Pak Yusri Yunus dan Ibu Nur Afni. Pak Yusri, sejauh ini perilaku dari pelaku sendiri seperti apa? Apakah memang menunjukkan sikap yang keji dan mampu membunuh kemudian memutilasi orang atau biasa saja, Pak? Sampai dengan saat ini memang kita masih sedang akan melakukan pemeriksaan ini ya, kejiwaan kepada si pelaku ini. Tetapi apapun yang ditanyakan oleh penyidik, si pelaku ini cukup tenang dan menjawab semua apa yang ditanyakan oleh penyidik. Bahkan dia sampaikan semua termasuk perasaannya yang dia sampaikan, bagaimana sakit hatinya dia terhadap si korban. Mulai dia berkenalan, mulai dia dilakukan asusila terhadap dari korban kepada dia, disampaikan semua. Gitu, Mbak. Ya, ini pertanyaan terakhir ke Bu Nur Afni. Seberapa penting pemeriksaan psikologis untuk bisa menentukan jerat hukum bagi pelaku, Bu? Bu Nur Afni? Ya, mohon maaf ada gangguan teknis. Bu Nur Afni bisa mendengarkan suara kami? Ya. Mohon maaf ada gangguan teknis dengan Bu Nur Afni, psikolog forensik, namun kami berterima kasih atas waktunya. Terima kasih waktunya juga Pak Yusri Yunus, Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah berbincang bersama kami. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan FPI Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Dalam kasus ini Rizik Syihab 2 kali mangkir dari panggilan penyidik. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menggelar perkara dari hasil penyidikan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara akad nikah di Petamburan, Jakarta Pusat 14 November lalu. Dari hasil gelar perkara, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka termasuk pimpinan FPI Rizik Syihab selaku penyelenggara acara, 5 orang panitia dan penanggung jawab acara. Dalam kasus ini, Rizik dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum, serta pasal 216 KUHP tentang perbuatan menolak imbauan petugas saat dibubarkan. Gelar perkara dilakukan tim penyidik meski Rizik Syihab telah 2 kali mangkir dari agenda pemeriksaan sebagai saksi. Jadi gelar perkara dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020. Hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Udah? Oke. Yang kedua adalah menaikkan status saksi menjadi tersangka, yaitu atas nama Haris Ubedillah. Ya.
Kemudian yang ketiga, Ali Alwi Alatas. Ya. Yang selanjutnya menetapkan tersangka Maman Suryadi. Selanjutnya menetapkan tersangka Ahmad Sabri Lubis dan penetapan tersangka Idrus. Ini penetapan tersangkanya. Oke. Dan selanjutnya penyidik juga sudah membuat surat pencekalan. Ya. Pencekalan yang pertama kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Risyab kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham dalam waktu 20 hari. Ini suratnya yang kita tujukan ke Kementerian, ke Dirjen Imigrasi. Ini suratnya, pencekalan. Udah. Kemudian juga Polda Metro Jaya membuat surat ya pencegahan ke luar negeri juga sama kepada yang pertama tadi setelah dibuatkan. Yang kedua adalah Haris Ubaidillah, juga sama, sudah kita kirim surat pencekalannya. Dan juga Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sabri Lubis dan Idrus sudah kita lakukan pencekalan dan surat sudah kita kirimkan pada tanggal 7 Desember 2020. Penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Apa tanggapan Front Pembela Islam setelah pemimpin mereka ditetapkan sebagai tersangka? Sudah bergabung bersama kami kuasa hukum FPI Sugito Atmo Prawiro. Assalamualaikum, selamat sore Mas Sugito. Selamat sore Mas Abraham. Ya, 6 orang tersangka, salah satunya Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab yang ditetapkan tersangka sekaligus dicekal. Apa tanggapan Anda? Ini adalah hal yang sangat luar biasa terkait dengan protokol kesehatan, terkait dengan kerumunan, dan ada 6 tersangka. Dan sebenarnya kalau saya lihat dari ke-6 tersangka, lebih khusus kepada Habib Rizik Syihab, beliau sebenarnya menyampaikan pada waktu dari Saudi, kalau bisa pulang ke Jakarta, mau mengadakan Maulid Nabi dan pernikahan anaknya. Dan disampaikan pula bahwa semua harus sesuai dengan prosedur protokol kesehatan. Jadi ini urusan kepanitiaan dan Habib Rizik hanya mengingatkan untuk sesuai dengan prosedur kesehatan. Tapi sekarang yang ditetapkan, yang pertama adalah Habib Rizik. Saya menilai bahwa ini adalah bentuk diskriminasi. Karena perkara ini tidak hanya satu, banyak. Dan Habib Rizik bahkan selalu dikejar untuk urusan yang ini. Pada pemanggilan pertama, setahu saya, ini kan masih klarifikasi. Pemanggilan kedua, penetapan sebagai saksi, tapi pemanggilan untuk sebagai saksi. Nah, untuk penetapan sebagai tersangka, beliau belum dipanggil. Jadi kalau misalnya ada informasi langsung penangkapan, itu kan secara hukum acara itu kan ada pemanggilan pertama sebagai tersangka. Oke, dalam hal ini kan sudah ada pemanggilan tersangka. Untuk pemeriksaan kasus kerumunan ini berapa kali? Termasuk hari ini itu kan pun tidak saksi, bukan sebagai memenuhi tersangka, panggilan. Betul, sebagai itu, saksi. Namun kan yang bersangkutan kan klien Anda, kalau itu betul bahwa Anda adalah kuasa hukumnya, entitas dari FPI begitu ya, mengapa tidak kooperatif dengan proses hukum yang berlangsung sebelum ada ultimatum akan segera ditangkap oleh polisi? Ya, silakan saja kalau memang beliau mau menangkap, Polda Metro Jaya berkeinginan untuk menangkap, tetapi tetap harus ada prosedur untuk penetapan sebagai tersangka. Pemanggilannya tetap harus ada prosedur, ada pemanggilan pertama dan kedua untuk penetapan dia sebagai tersangka. Bukan Kan sudah dipanggil saksi. Pak, namun tidak datang. Itu sebagai saksi. Alasannya tidak datang sampai hari ini tidak datang apa Pak sebenarnya? Beliau pada waktu itu masih cukup kelelahan dan beliau juga tentunya sepulang dari Arab Saudi banyak kegiatan dan banyak aktivitas yang dijalankan. Jadi beliau memutuskan untuk tidak datang lebih dahulu. Pak Sugito, tapi kemarin Bapak Rizik Syihab ini hadir di pemakaman anggota FPI yang tewas. Iya.
Namun tidak Ya, datang kenapa? di pemanggilan sebelumnya polisi. juga kita melihat beliau juga mengisi acara di acara reuni 212 secara virtual begitu. Namun Oh, dalam iya, rentetan pemeriksaan ini memang yang bersangkutan berhalangan untuk hadir. Ya, jadi begini, dalam proses hukum yang sekarang dijalankan oleh beliau menganggap bahwa ini ada diskriminasi dan itu sikap beliau. Tapi kalau misalnya nanti sudah ada penetapan tersangka, saya akan komunikasi dengan beliau apa yang harus dilakukan karena treatmentnya berbeda antara sebagai dalam tingkat penyelidikan untuk klarifikasi, sebagai saksi dia untuk dipanggilkan, penetapan dia sebagai tersangka. Jadi alasan utamanya sebenarnya bukan sakit ya Pak ya? Memang beliau tidak begitu sehat, tapi beliau memaksakan diri untuk berbagai macam aktivitas yang terkait dengan dakwah. Oke, jadi menurut Anda alasan sakit dan merasa ada diskriminasi. Oke, terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, memberikan pandangan Anda dari kuasa hukum FPI sudah berbincang bersama kami.